Setelah melahirkan, aku diceraikan oleh suamiku karena ia ingin balikan ke mantan istrinya yang tidak bisa memberinya keturunan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Air mata kebahagiaan Maya masih terasa hangat saat ia menatap wajah mungil yang terlelap damai dalam pelukannya. 3 minggu yang lalu, dunia Maya terasa sempurna saat ia melahirkan putri pertamanya, seorang bidadari kecil yang mereka beri nama Clara. Ardi, suaminya, terlihat sangat bangga. Senyumnya begitu tulus. Matanya berkaca-kaca saat pertama kali menggendong buah hati mereka. Selama 9 bulan, Maya dan Ardi telah membayangkan kehidupan mereka bertiga. Rumah yang hangat, tawa anak-anak, dan cinta yang takkan pernah pudar. Bulan pertama pasca kelahiran seharusnya menjadi momen paling indah bagi sebuah keluarga baru. Namun, bagi Maya, kebahagiaan itu seperti kabut tebal yang perlahan mulai menipis, digantikan oleh awan kelabu keraguan. Perubahan sikap Ardi terasa sangat jelas. Namun begitu halus hingga pada awalnya Maya mengira itu hanya kelelahan biasa. Ardi yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini seringkali pulang larut malam. Alasan-alasannya selalu sama. Pekerjaan yang menumpuk, rapat mendadak, atau bertemu dengan klien. Maya, yang masih dalam masa pemulihan dan sibuk mengurus Clara, berusaha memahami. Ia pikir, mungkin Ardi hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai ayah. Namun, kejanggalan-kejanggalan kecil mulai menumpuk. Ardi yang biasanya langsung mencium keningnya saat pulang, kini hanya menyentuh bahunya dengan canggung. Ia akan langsung menuju kamar mandi, lalu menghabiskan sisa malamnya dengan ponsel di tangan, sesekali tertawa kecil atau mengernyitkan dahi. Saat Maya mencoba mendekat, Ardi akan cepat-cepat mengunci layar ponselnya, seperti menyembunyikan sebuah rahasia. Kehangatan yang dulu selalu ada di antara mereka perlahan mendingin. "Mas, kenapa pulang malam terus?" tanya Maya suatu malam, sambil menyusui Clara. Ardi, yang sedang menatap layar ponselnya, hanya bergumam tanpa menoleh. "Banyak kerjaan, Dek." Jawabannya singkat dan dingin. Maya menghela napas. "Apa Mas tidak lelah? Aku juga butuh bantuan, Mas." Ardi mengunci ponselnya, meletakkannya di atas nakas, lalu berbalik membelakangi Maya. "Aku juga lelah, Maya. Aku butuh istirahat." Kalimat itu terasa seperti tamparan. Ini bukan Ardi yang ia kenal. Ardi yang dulu selalu menawarkan diri untuk bergantian menggendong Clara agar Maya bisa tidur, kini bahkan enggan menatap anaknya. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang tenang. Clara sedang tidur di ranjangnya, dan Maya baru saja selesai menyusui. Ardi pulang lebih awal dari biasanya, sekitar pukul 5 sore. Ia langsung masuk ke kamar mandi, meninggalkan ponselnya di meja ruang tamu. Ponsel itu bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk. Maya, yang tadinya tidak ingin ikut campur, merasa ada dorongan kuat untuk melihatnya. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel Ardi. Nama pengirimnya adalah K. Pesan itu berbunyi, "Ardi, apa kamu yakin dengan keputusanmu? Aku tidak ingin merusak kebahagiaanmu. Dia adalah ibunya, dan dia baru saja melahirkan anakmu." Jantung Maya berdegup kencang. Pikirannya kosong, namun dadanya terasa sesak. Ia membuka pesan-pesan sebelumnya. Jari jemarinya gemetar saat ia membaca percakapan-percakapan yang terjadi antara Ardi dan K. selama beberapa minggu terakhir. Percakapan itu penuh dengan kenangan masa lalu, penyesalan, dan rencana-rencana yang membuat Maya merasa hancur berkeping-keping. "Kenapa harus seperti ini, Mas?" bisik Maya. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya. Ia tidak mengenali siapa dirinya yang sekarang. Rasa sakit itu begitu nyata, menusuk ulu hatinya. Ardi yang ia cintai, Ardi yang ia nikahi, Ardi yang menjadi ayah dari anaknya, ternyata telah berselingkuh secara emosional. Ia membaca pesan balasan Ardi pada K. Ardi mengatakan bahwa ia tidak pernah bisa melupakan Karin. Bahwa kehadiran Clara membuatnya sadar ia merindukan Karin, sosok yang tidak bisa memberinya anak. Kalimat itu bagaikan pisau yang merobek-robek hatinya. "Aku akan menceraikannya.
Aku tidak bisa hidup tanpamu, Karin. Kalimat itu terukir jelas di layar, mematahkan semua harapan Maya. Suara pintu kamar mandi terbuka membuat Maya tersentak. Ia dengan cepat mengunci ponsel Ardi dan meletakkannya kembali di tempatnya. Ia menyeka air mata, mencoba terlihat normal. Namun, matanya yang bengkak dan wajahnya yang pucat tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Ardi keluar dari kamar mandi dengan handuk di pinggang. Rambutnya masih basah. Ia melihat Maya, dan ada keraguan di matanya. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" tanyanya. Maya hanya menggeleng, bibirnya keluh. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia memeluk Clara yang masih tertidur, mencium kening putrinya, dan berjanji dalam hati bahwa ia akan melindungi anak ini dengan seluruh kekuatannya. Ia tahu, kebahagiaan yang ia rasakan dulu, kini telah pudar. Dan ia harus menghadapi kenyataan pahit yang akan datang. Malam itu, hening di antara Maya dan Ardi terasa lebih berat daripada biasanya. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak sebanding dengan kedinginan yang menusuk hati Maya. Ia memeluk Clara yang sudah tertidur pulas, menatap wajah polos putrinya yang tidak tahu apa-apa. Sementara itu, Ardi hanya duduk di ujung ranjang, pandangannya kosong. Sesekali melirik Maya seolah ia ingin mengatakan sesuatu, namun bibirnya terasa keluh. Maya tahu, ini bukan tentang kelelahan. Ini tentang akhir dari segalanya. "Mas," panggil Maya pelan. Suaranya bergetar. Ardi tersentak, menoleh kepadanya dengan wajah tegang. "Aku tahu," ucap Maya. Matanya yang sembab menatap lurus ke arah Ardi. "Aku tahu semuanya." Ardi menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Tidak ada lagi penyesalan di matanya, hanya kelelahan yang nyata, seolah ia sudah lama memendam beban ini. "Kamu baca ponselku?" tanya Ardi datar, tanpa emosi. "Aku tidak sengaja," jawab Maya jujur. "Tapi aku merasa ada yang salah sejak Clara lahir." "Kenapa Mas berubah? Kenapa Mas begitu dingin?" Air mata Maya kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata kekecewaan, melainkan air mata kebingungan. Ia mencoba mencari Ardi yang dulu, yang penuh cinta, yang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Namun, yang ada di depannya hanyalah orang asing. "Ini bukan salahmu, Maya," ucap Ardi, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Hubungan kita tidak bisa dilanjutkan." Kalimat itu bagaikan guntur di tengah malam. Maya menelan ludah, hatinya mencelos. "Apa maksudmu, Mas?" tanyanya. "Berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Kita baru saja punya anak, Mas. Kita baru saja menjadi keluarga." Ardi bangkit dari ranjang, berjalan mondar-mandir di dalam kamar yang terasa begitu sempit. "Aku tidak mencintaimu lagi, Maya. Sejak awal, aku tidak pernah bisa melupakan Karin." Ia berhenti sejenak, membelakangi Maya. "Perpisahan kami dulu terjadi karena dia tidak bisa memberiku keturunan. Aku pikir, aku bisa bahagia denganmu. Aku pikir, dengan adanya anak, aku akan melupakannya. Tapi aku salah, Maya. Aku semakin merindukannya." Kehadiran Clara justru membuatku sadar bahwa ia adalah wanita yang benar-benar aku cintai, meskipun tanpa anak. Setiap kata yang keluar dari mulut Ardi terasa seperti ribuan jarum yang menusuk-nusuk hati Maya. Ia mencoba mencerna setiap kalimat, namun pikirannya tidak sanggup. Ia tidak bisa percaya bahwa Ardi, suaminya, ayah dari putrinya, bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu. "Jadi, kau menikahiku hanya karena ingin punya anak?" tanya Maya, suaranya serak. "Setelah aku melahirkan, setelah aku memberimu anak, sekarang kamu mencampakkanku demi mantan istrimu?" Ardi tidak menjawab, namun keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Ia mengambil sebuah map coklat dari dalam lemari. Jantung Maya berdegup kencang. Firasat buruk menggerogotinya. Ardi meletakkan map itu di atas nakas, tepat di samping ponselnya yang tadi. "Aku sudah menyiapkan semuanya," katanya dengan suara bergetar, namun tegas. "Itu surat cerai."
Aku ingin kita berpisah baik-baik. Aku akan tetap menafkahi Clara. Tapi, kita tidak bisa melanjutkan ini. Maya menatap map coklat itu dengan nanar. Semua yang ia bangun bersama Ardi, semua impian tentang keluarga kecil yang bahagia, kini hanya tersimpan dalam selembar kertas. Di sana, di dalam map itu, terukir akhir dari kisah cintanya. Ia merasa seluruh kekuatannya lenyap. Air matanya tidak lagi mengalir. Ia hanya merasa kosong. Ia menatap Ardi, mencoba mencari setitik rasa penyesalan, namun yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang memohon pengertian, seolah-olah Ardi adalah korban dalam situasi ini. "Mas, kenapa kamu begitu egois?" tanya Maya dengan suara pelan, namun penuh kemarahan. "Kamu pikir aku ini apa? Mesin pencetak anak? Kamu menghancurkan hidupku. Mas, kamu menghancurkan hatiku saat aku baru saja menjadi ibu." Ardi tidak tahan lagi. Ia menundukkan kepalanya. "Maaf, Maya. Aku tidak pernah bermaksud. Aku ingin jujur pada perasaanku." Maya hanya bisa tersenyum pahit. Jujur pada perasaan? Jujur pada perasaannya. Tapi tidak jujur pada janji pernikahan mereka. Maya memeluk Clara erat-erat. Kali ini, ia tidak lagi merasa sedih, tapi marah. Marah pada Ardi yang pengecut. Marah pada dirinya sendiri yang terlalu naif. Ia menatap Ardi untuk terakhir kalinya, mematri wajah suaminya, ayah dari anaknya, yang kini telah memilih jalan lain. Ia tahu, mulai malam ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia harus bangkit, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk bidadari kecil yang kini berada dalam pelukannya. Malam itu, setelah Ardi meninggalkan kamar dengan map coklat berisi surat cerai di tangannya, Maya merasakan hidupnya hancur berkeping-keping. Udara di dalam kamar terasa sesak, seolah semua oksigen telah terhisap habis oleh Ardi, menyisakan kekosongan yang menyesakkan di dada Maya. Ia masih memeluk Clara yang terlelap. Air mata mengalir tak henti-hentinya, membasahi rambut halus putrinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang yang ia cintai dan ia nikahi tega melakukan ini saat ia baru saja menjadi seorang ibu? Sepanjang malam, Maya hanya bisa menangis dalam diam, mencoba agar tangisnya tidak membangunkan Clara. Ia merasa seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai, tanpa nahkoda dan tanpa arah. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Ardi dan perkataannya yang dingin tentang Karin berputar-putar, menghancurkan sisa-sisa harapan yang ia miliki. Ia merasa gagal sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai wanita. Namun, saat ia menatap wajah Clara yang tenang, setitik cahaya muncul di kegelapan hatinya. Ia harus kuat. Ia harus bangkit. Bukan untuk Ardi, tapi untuk malaikat kecilnya ini. Keesokan paginya, Maya menelepon ibunya. Suaranya serak dan putus-putus saat ia menceritakan semuanya. Tidak butuh waktu lama, ibunya datang bersama kakak perempuannya, Rina. Saat melihat Maya yang tampak rapuh dan kacau, ibu langsung memeluknya erat-erat. "Sudah, Nak, menangislah. Jangan ditahan," bisik ibu, mengusap punggung Maya. Rina, dengan mata yang berkaca-kaca, mengambil alih Clara yang sedang rewel dan menggendongnya sambil menenangkan. "Ardi itu pengecut," kata Rina dengan nada marah. "Dia tidak pantas untukmu. Maya, kamu harus kuat. Kamu punya kami, dan yang terpenting, kamu punya Clara." Kalimat-kalimat dari ibu dan Rina bagai oase di tengah gurun. Maya merasa tidak sendirian. Kehadiran mereka membawa kembali kehangatan yang hilang. Mereka membantunya mengurus Clara, memasak, dan membersihkan rumah, membiarkan Maya memiliki ruang untuk berduka. Namun, mereka tidak membiarkannya berlarut-larut dalam kesedihan. "Kamu harus bangkit, Maya. Bangkit untuk anakmu," kata ibu suatu sore, sambil menyajikan teh hangat. "Ardi mungkin telah meninggalkanmu, tapi bukan berarti dunia sudah berakhir. Kamu masih punya kesempatan untuk bahagia." Rina menambahkan, "Benar, dia bilang dia akan menafkahi Clara, tapi kamu harus mandiri. Jangan gantungkan hidupmu pada janji kosong seorang pengecut." Kata-kata itu mengena di hati Maya. Ia sadar,
Ia tidak bisa bergantung pada Ardi. Ia harus punya penghasilan sendiri, demi masa depan Clara. Mulai hari itu, Maya memutuskan untuk berjuang. Ia mulai mencari pekerjaan sampingan dari rumah, memanfaatkan keahliannya di bidang desain grafis yang dulu sempat ia tekuni. Dengan bantuan Rina yang membuatkan portofolio digital, Maya mulai menawarkan jasanya di berbagai platform online. Awalnya sulit. Penolakan demi penolakan datang. Namun, dengan semangat baja dan dukungan tak terbatas dari ibu serta Rina, Maya tidak menyerah. Sambil bekerja, Maya juga belajar menjadi seorang ibu tunggal. Ia belajar membagi waktu antara mengurus Clara dan bekerja. Malam-malam yang dulu diisi dengan tangisan diam kini diisi dengan suara keyboard yang beradu, menciptakan desain-desain indah. Ketika Clara tertidur, Maya akan duduk di depan laptopnya, menyelesaikan pesanan-pesanan dari klien. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan melirik foto Clara yang tersenyum, dan semua rasa lelah itu hilang. Ia melakukannya untuk Clara. Ia melakukannya agar putrinya bisa tumbuh dengan baik, tanpa kekurangan kasih sayang, dan tanpa harus merasakan dampak dari keegoisan ayahnya. Di akhir minggu, Maya menerima bayaran pertamanya dari seorang klien. Jumlahnya tidak besar, namun ia merasa sangat bangga. Itu adalah bukti bahwa ia bisa. Itu adalah bukti bahwa ia tidak akan hancur. Ia memeluk Clara erat-erat. "Lihat, sayang," bisiknya. "Mama bisa. Mama akan berjuang untuk kita berdua." Air matanya kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata sedih, melainkan air mata kebanggaan dan harapan. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan ia siap menghadapinya. Maya menghela napas panjang, menatap pantulan dirinya di cermin. Mata bengkak dan wajahnya yang pucat kini mulai digantikan oleh sorot mata yang lebih tajam, penuh tekad. Sudah 2 minggu sejak Ardi menyerahkan surat cerai dan pergi. 2 minggu yang penuh perjuangan, tangisan, dan juga kebangkitan. Berkat dukungan tak henti dari ibu dan Rina, Maya berhasil mendapatkan beberapa proyek desain grafis. Uang pertama yang ia dapatkan telah ia sisihkan untuk membeli kebutuhan Clara, sekaligus sebagai bukti nyata bahwa ia bisa bertahan. Hari ini, Maya memutuskan untuk membawa Clara keluar. Ia merasa perlu udara segar dan ingin membeli beberapa perlengkapan bayi yang habis di sebuah pusat perbelanjaan. Setelah memandikan Clara dan mengenakan pakaian terbaik mereka, Maya menggendong putrinya dengan erat. "Kita jalan-jalan, sayang," bisiknya, mencium pipi Clara yang montok. "Mama akan tunjukkan dunia luar padamu." Pusat perbelanjaan itu ramai, penuh dengan tawa anak-anak dan hiruk-pikuk percakapan. Maya merasa sedikit canggung pada awalnya, namun lama-kelamaan ia mulai menikmati suasana. Ia berjalan menuju toko perlengkapan bayi, matanya berbinar melihat mainan dan pakaian-pakaian lucu. Ia memilihkan beberapa baju hangat untuk Clara, juga beberapa botol susu baru. Sambil menunggu kasir menghitung belanjanya, Maya membiarkan pandangannya berkelana. Di tengah keramaian, matanya tiba-tiba terpaku pada seorang wanita yang berdiri di dekat rak mainan. Wanita itu mengenakan gaun berwarna krem, rambutnya yang panjang tergerai rapi. Postur tubuhnya ramping, dengan wajah yang familiar, namun Maya tidak yakin. Jantung Maya berdebar kencang saat wanita itu menoleh dan mata mereka bertemu. Wanita itu adalah Karin, mantan istri Ardi, dan alasan kehancuran rumah tangganya. Karin terlihat terkejut. Wajahnya yang tadinya cerah seketika memucat. Ia menatap Maya, lalu beralih ke Clara yang terlelap pulas dalam gendongan Maya. Ada campuran rasa bersalah dan kesedihan yang terlihat jelas di matanya. Karin ragu-ragu. Namun kemudian ia melangkah mendekat. Maya, yang tadinya ingin berbalik dan pergi, merasa kakinya terpaku. Ia tidak bisa bergerak. Rasa amarah dan kebencian tiba-tiba saja mendidih di dalam dirinya. Namun ia berusaha mengendalikan diri, tidak ingin membuat keributan di tempat umum. "Maya?" Suara Karin terdengar lembut, sedikit bergetar. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap Karin dengan dingin. "Anakmu sangat cantik," lanjut Karin. Pandangannya beralih ke Clara. Maya merasakan dorongan untuk menjauh,
untuk melindungi anaknya dari sentuhan bayangan masa lalu yang begitu menyakitkan. Aku ingin bicara denganmu, Maya, ucap Karin lagi. Sebentar saja. Ada yang harus kamu tahu. Maya, yang tadinya ingin menolak mentah-mentah, tiba-tiba merasa penasaran. Apalagi yang harus ia dengar? Apa Karin akan memamerkan kemenangannya? Dengan hati yang campur aduk, Maya mengangguk pelan, dan mereka berdua berjalan ke sebuah kafe kecil di sudut mal. Di meja kafe, dengan secangkir teh di hadapannya, Karin mulai bercerita. Ia mengakui bahwa ia tidak pernah bisa melupakan Ardi. Namun, ia tidak pernah menyangka Ardi akan menghubunginya lagi setelah bertahun-tahun. Ardi yang mencariku, Maya, kata Karin, matanya berkaca-kaca. Awalnya aku menolak. Aku tahu dia sudah menikah, dan aku tidak mau jadi penghancur. Tapi Ardi terus-menerus menghubungiku. Dia bilang dia tidak bahagia. Dia bilang dia tidak bisa melupakanku. Karin membiarkan air mata membasahi pipinya. Aku tahu, kamu pasti berpikir aku ini wanita jahat. Lanjut Karin, suaranya parau. Tapi, aku juga tidak bahagia. Maya, aku mencintai Ardi. Tapi aku tidak bisa memberikan dia keturunan. Itu yang menghancurkan pernikahan kami. Aku tahu rasanya dikhianati. Aku tahu rasanya kehilangan harapan. Pengakuan Karin membuat Maya terdiam. Ia melihat kesedihan yang tulus di mata wanita di hadapannya. Ardi datang padaku, memintaku kembali, kata Karin. Dia bilang, dia tidak peduli lagi dengan keturunan. Dia hanya ingin bersamaku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku juga mencintainya. Tapi aku merasa sangat bersalah padamu. Aku merasa aku menghancurkan keluargamu. Aku minta maaf, Maya. Maya mendengarkan setiap kata Karin dengan seksama. Di satu sisi, ia masih merasakan kemarahan yang membara. Ardi telah meninggalkannya, menghancurkan keluarganya, demi wanita yang kini ada di hadapannya. Namun, di sisi lain, ia melihat Karin juga adalah korban. Korban dari keegoisan Ardi. Karin juga terluka, tidak bisa memberikan anak pada pria yang dicintainya, dan kini harus menanggung beban rasa bersalah karena menghancurkan rumah tangga orang lain. Maya menatap Clara yang masih terlelap. Ia tahu, Karin mungkin tidak berbohong. Ada kerapuhan yang nyata di mata wanita itu. Maya mulai menyadari bahwa ia dan Karin, meskipun berada di sisi yang berbeda, memiliki satu persamaan. Mereka berdua sama-sama dicintai dan dibuang oleh pria yang sama, yang terlalu egois untuk memilih. Maya menghela napas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri. Aku harus pergi, ucapnya. Karin hanya bisa menatapnya. Air matanya masih mengalir. Maya berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Karin sendirian. Ia pulang dengan perasaan yang sangat campur aduk. Ia tidak lagi hanya merasakan amarah, tapi juga kebingungan dan setitik rasa empati pada Karin. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan ia tahu, jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah, namun ia harus terus melangkah maju. Setelah pertemuan di mal, pikiran Maya terus dipenuhi bayangan Karin. Kata-kata wanita itu, air matanya, dan ekspresi penyesalan yang begitu nyata, semuanya berputar-putar di benak Maya. Ia tidak lagi melihat Karin sebagai sosok jahat yang merebut suaminya, melainkan sebagai korban lain dari keegoisan Ardi. Selama ini, ia hanya fokus pada rasa sakitnya sendiri, tanpa menyadari bahwa Karin juga memiliki luka. Maya menyadari, Ardi telah mempermainkan mereka berdua. Ia menggunakan Karin saat pernikahan mereka hancur, lalu menggunakan Maya untuk mendapatkan keturunan, dan kini, kembali pada Karin saat ia merasa tidak bahagia. Malam itu, setelah Clara terlelap, Maya duduk di depan laptopnya. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk memikirkan Karin. Ia merasa ada dorongan kuat untuk menghubungi wanita itu. Maya mencari nama Karin di media sosial dan menemukannya dengan mudah. Setelah ragu sejenak, ia mengirimkan pesan. Hai, Karin. Ini Maya. Tidak butuh waktu lama, Karin membalas. Maya?
Maaf, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku harap kamu baik-baik saja. Pesan itu menjadi awal dari percakapan yang panjang. Mereka bertukar cerita, bukan sebagai rival, melainkan sebagai dua wanita yang terluka oleh satu pria yang sama. Karin menceritakan betapa hancurnya ia saat Ardi meninggalkannya, dan bagaimana ia merasa rendah diri karena tidak bisa memiliki anak. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun Ardi kembali kepadanya, ia merasa tidak tenang. Ia terus dihantui rasa bersalah karena telah menghancurkan keluarga kecil Maya. Ardi terlihat senang kembali bersamaku, tulis Karin. Tapi aku tahu, di dalam hatinya, ia merasa bersalah padamu dan Clara. Tapi ia tidak berani mengakuinya. Dia hanya ingin lari dari masalah. Pengakuan Karin ini membuka mata Maya. Ternyata, Ardi tidak sebahagia itu. Kebahagiaan mereka hanyalah ilusi yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Selama beberapa hari, percakapan mereka semakin intens. Maya menceritakan bagaimana ia merasa dikhianati dan dijadikan alat untuk mendapatkan keturunan. Ia juga menceritakan bagaimana ia harus berjuang seorang diri demi putrinya. Dari percakapan itu, mereka berdua menemukan kesamaan. Mereka berdua mencintai Ardi. Namun mereka berdua juga dicampakkan olehnya. Suatu sore, Maya mengirim pesan pada Karin. Karin, aku rasa, kita tidak bisa membiarkan ini. Ardi tidak bisa lolos begitu saja setelah menyakiti kita berdua. Karin membalas dengan cepat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Maya? Maya tersenyum. Sebuah ide brilian muncul di kepalanya. Kita hadapi dia bersama-sama. Kita tuntut pertanggungjawaban darinya. Bukan hanya soal uang, tapi soal harga diri kita sebagai wanita yang telah ia permainkan. Karin setuju. Ia merasa ini adalah jalan satu-satunya untuk menebus rasa bersalahnya pada Maya. Ia tidak ingin melihat Maya dan anaknya menderita karena kesalahannya. Dari pertemanan yang tak terduga ini, sebuah aliansi yang kuat terbentuk. Mereka berdua, dua wanita yang seharusnya menjadi musuh, kini menjadi teman seperjuangan. Mereka menyusun rencana. Mereka akan menghadapi Ardi, tidak lagi dengan air mata dan kesedihan, melainkan dengan kepala tegak dan hati yang penuh tekad. Maya mematikan laptopnya. Ia merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Kebingungan dan kemarahan masih ada, tapi kini ia memiliki sekutu. Ia tidak sendirian. Ia menatap Clara yang terlelap, dan berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan berjuang sampai akhir. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Karin, wanita yang juga menjadi korban dari keegoisan Ardi. Maya dan Karin bertemu di sebuah kafe, jauh dari tempat Ardi sering berada, untuk menyusun rencana mereka. Suasana di antara keduanya terasa berbeda dari pertemuan pertama. Tidak ada lagi kecanggungan atau air mata. Yang ada hanya dua wanita dengan tekad yang sama, duduk berhadapan dengan secangkir kopi, saling bertukar ide. Kita tidak bisa hanya datang dan menuntut uang, kata Maya, matanya fokus. Kita harus membuatnya sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia harus bertanggung jawab, tidak hanya secara finansial, tapi juga emosional. Karin mengangguk setuju. Aku setuju. Dia pikir dia bisa lolos begitu saja. Dia pikir dengan kembali padaku, semua masalah akan selesai. Padahal, dia hanya memindahkan masalahnya. Mereka sepakat untuk menemui Ardi di kantornya setelah jam kerja. Mereka ingin Ardi tidak bisa lari dan harus menghadapi mereka di tempat yang netral. Malam itu, di sebuah lobi gedung perkantoran, Maya dan Karin menunggu. Jantung Maya berdebar kencang. Ia memikirkan kembali semua rasa sakit yang Ardi berikan, dan ia menguatkan tekadnya. Ia tidak akan membiarkan Ardi melihatnya rapuh lagi. Saat Ardi keluar dari lift, ia terkejut melihat Maya dan Karin berdiri bersama. Wajahnya yang tadinya ceria seketika berubah menjadi pucat pasi. Maya? Karin? Kenapa kalian berdua di sini? Tanyanya. Suaranya dipenuhi kebingungan dan kecemasan. Kami datang untuk bicara, jawab Maya tegas. Ada beberapa hal yang perlu kamu selesaikan, Ardi. Ardi mencoba mengelak. Aku tidak punya waktu.
Kalian bisa bicara denganku nanti. Ia berusaha berjalan melewati mereka. Namun Karin menahan tangannya. Tidak, kita akan bicara sekarang, Ardi. Mereka akhirnya duduk di sebuah kafe kosong di lantai dasar. Ardi duduk di hadapan mereka, terlihat tidak nyaman. Matanya terus-menerus melirik ke arah pintu, seolah ingin lari. Maya memulai percakapan. Mas Ardi, ucapnya. Aku sudah membaca pesanmu pada Karin. Aku tahu semuanya. Aku juga tahu. Kamu berbohong pada kami berdua. Ardi mencoba membela diri. Aku tidak berbohong. Akanya, aku hanya bingung. Bingung? Tanya Karin. Suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang kamu tidak peduli dengan anak. Kamu bilang kamu hanya ingin bersamaku. Lalu apa ini, Ardi? Kenapa kamu menyakiti Maya? Kenapa kamu membuat dia menderita saat dia baru saja menjadi ibu? Ardi menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa menjawab. Maya melanjutkan. Aku tidak akan membahas soal perasaan, Mas. Itu urusanmu. Tapi aku akan membahas soal tanggung jawab. Kamu adalah ayah dari Clara. Kamu harus bertanggung jawab atas anakmu. Maya mengeluarkan sebuah surat perjanjian yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ini adalah perjanjian nafkah anak. Aku tidak mau tahu. Kamu harus menandatanganinya. Kamu harus menafkahi Clara sampai dia dewasa. Ardi membaca surat itu dengan wajah tegang. Aku akan menafkahi Clara. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak khawatir, jawab Maya dingin. Aku hanya tidak ingin mengambil risiko dengan kata-kata manis dari seorang pengecut. Tanda tangani surat ini. Ardi melihat ke arah Karin, mencari dukungan. Namun, Karin hanya membalas tatapannya dengan dingin. Aku tidak akan berpihak padamu. Ardi, kamu harus bertanggung jawab. Kamu tidak bisa lolos begitu saja setelah menyakiti kami berdua. Akhirnya, Ardi menandatangani surat perjanjian itu. Tangannya gemetar saat ia meletakkan pulpennya. Ia menatap Maya. Lalu Karin. Aku minta maaf. Ucapnya, suaranya lirih. Aku tahu aku salah. Aku egois. Maya dan Karin saling bertatapan. Mereka tahu, kata maaf dari Ardi tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka mereka. Namun, mereka juga tahu, mereka telah berhasil mendapatkan kembali harga diri mereka. Mereka tidak lagi menjadi korban. Mereka adalah pemenang. Mereka bangkit dan berjuang, tidak lagi untuk cinta seorang pria, melainkan untuk kebahagiaan mereka sendiri. Kami tidak datang untuk meminta maafmu, Ardi, ucap Maya. Kami datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Dan sekarang, kami sudah mendapatkannya. Maya dan Karin berdiri dan meninggalkan Ardi sendirian. Mereka berjalan keluar dari kafe dengan kepala tegak, meninggalkan bayangan masa lalu di belakang mereka. Mereka tahu, mereka telah membuat pilihan sulit. Namun pilihan itu adalah pilihan terbaik untuk kebahagiaan mereka berdua. Setelah konfrontasi yang menguras emosi di kafe, Maya dan Karin meninggalkan Ardi yang terpaku di kursinya, sendirian. Perasaan lega bercampur dengan kelegaan membanjiri hati Maya. Bukan karena ia telah membalas dendam, melainkan karena ia telah berhasil membela dirinya dan putrinya. Surat perjanjian nafkah anak yang ditandatangani Ardi adalah bukti nyata bahwa ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia kini adalah seorang pejuang, ibu tunggal yang tangguh, dan ia siap membangun kehidupan baru. Perceraian Maya dan Ardi akhirnya diproses tanpa hambatan berarti. Dengan bukti perjanjian yang kuat, Maya tidak perlu lagi khawatir akan masa depan Clara. Ia fokus sepenuhnya pada karir dan membesarkan putrinya. Proyek desain grafisnya semakin lancar. Klien-klien baru mulai berdatangan, tertarik dengan desainnya yang unik dan penuh makna. Maya menyadari bahwa kreativitasnya tidak hanya memberinya penghasilan, tetapi juga menjadi terapi bagi jiwanya. Setiap goresan digital yang ia buat adalah manifestasi dari tekadnya untuk bangkit. Di sisi lain, Karin juga perlahan bangkit dari keterpurukannya. Setelah Ardi kembali, ia menyadari bahwa hubungannya dengan Ardi tidak seindah yang ia bayangkan.
Kehadiran Ardi justru membawa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Karin merasa Ardi masih dihantui rasa bersalah pada Maya, dan hal itu membuat hubungan mereka terasa hambar dan tidak tulus. Ia juga merasa muak dengan keegoisan Ardi yang hanya memikirkan perasaannya sendiri. Setelah pertemuan di kafe, Karin mengambil keputusan sulit. Ia meninggalkan Ardi. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa bahagia jika kebahagiaannya dibangun di atas penderitaan orang lain. Ia butuh waktu untuk mencintai dirinya sendiri, menyembuhkan luka-lukanya, dan memulai babak baru dalam hidupnya. Hubungan antara Maya dan Karin justru semakin erat. Mereka tidak lagi menjadi rival. Mereka adalah teman, bahkan bisa dibilang seperti kakak beradik yang saling menguatkan. Mereka sering bertemu di luar jam kerja, berbagi cerita, dan saling mendukung. Persahabatan mereka menjadi jembatan yang menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh Ardi. Karin sering datang mengunjungi Clara, dan ia sangat menyayangi anak itu. Kehadiran Clara seolah-olah memberinya harapan, bahwa meskipun ia tidak bisa memiliki anak, ia masih bisa merasakan kasih sayang seorang anak. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di kafe yang sama tempat mereka menyusun rencana, Karin menatap Maya. "Terima kasih, Maya," ucapnya tulus. "Jika bukan karena kamu, aku mungkin masih terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dengan Ardi. Kamu mengajariku bahwa aku juga pantas untuk bahagia." Maya tersenyum. "Kita berdua pantas, Karin. Kita berdua adalah korban dari pria yang sama. Tapi sekarang, kita adalah pemenang. Kita sudah menemukan kebahagiaan sejati kita. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain." Keduanya mengangguk, menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun, mereka tidak takut. Mereka kini memiliki satu sama lain, dan yang terpenting, mereka memiliki diri mereka sendiri. Mereka adalah dua wanita yang bangkit dari kegelapan, menemukan cahaya di tengah badai, dan siap untuk menyambut masa depan yang lebih cerah, bersama-sama. Kehidupan Maya kini berjalan dengan ritme baru, sebuah melodi yang ia ciptakan sendiri. Hari-harinya dipenuhi tawa Clara, kesibukan mengurus bisnis desain grafisnya yang terus berkembang, dan momen-momen hangat bersama ibu dan Rina. Persahabatan dengan Karin juga menjadi salah satu pilar kekuatannya. Mereka sering bertemu, bertukar cerita, dan saling menguatkan, menciptakan ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Maya merasa utuh, namun bukan karena kehadiran seorang pria, melainkan karena ia berhasil menemukan dirinya kembali. Suatu sore, saat Maya sedang berbelanja kebutuhan bulanan di supermarket, ia bertemu dengan seorang pria yang pernah ia lihat beberapa kali di kafe langganannya. Pria itu tersenyum padanya, dan Maya membalasnya dengan ramah. "Hai, Maya, kan?" Sapa pria itu. "Ramah. Aku Rian. Kita sering bertemu di kafe itu, tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk menyapa." Maya terkejut, namun ia tersenyum. "Halo, Rian." "Ya, aku sering ke sana untuk bekerja." "Anakmu sangat cantik," kata Rian, menatap Clara yang sedang duduk manis di troli belanja. "Kamu adalah ibu yang hebat." Pujian itu membuat Maya tersipu. Ardi tidak pernah memujinya seperti itu. Rian terlihat tulus, dan matanya memancarkan kehangatan yang membuat Maya merasa nyaman. Mereka mulai mengobrol. Rian adalah seorang arsitek. Ia baru saja kembali dari luar negeri dan sedang membangun karir di kota ini. Mereka menemukan banyak kesamaan, dari selera musik hingga kecintaan pada kopi. Hari-hari berikutnya, Rian dan Maya mulai sering bertemu. Bukan hanya di kafe, tapi juga di tempat lain. Rian sering mengajak Maya dan Clara pergi ke taman, bermain, dan menikmati sore hari. Rian tidak pernah memaksa Maya. Ia membiarkan Maya membuka hatinya perlahan-lahan. Ia juga tidak pernah mencoba menggantikan posisi Ardi. Ia hanya ingin menjadi teman yang baik, pendengar yang setia, dan sosok yang bisa membuat Maya tersenyum. Maya menyadari, Rian sangat berbeda dari Ardi. Rian menghargai Maya sebagai individu. Ia menghargai Maya sebagai seorang ibu tunggal yang tangguh. Ia juga menunjukkan rasa sayang yang tulus pada Clara. Ia tidak pernah canggung saat berinteraksi dengan Clara,
Bahkan ia sering membuat Clara tertawa. Maya melihat Rian bukan hanya sebagai pria yang baik, tapi juga sebagai sosok yang bisa memberikan kasih sayang yang tulus pada Clara. Suatu malam, Rian mengantar Maya dan Clara pulang. Di depan pintu rumah, Rian menatap Maya dengan serius. "Maya," ucapnya, "aku tahu kamu baru saja melewati masa sulit. Aku tidak ingin memaksamu. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku menyayangimu. Aku menyayangi Clara. Dan aku akan menunggu sampai kamu siap." Kalimat itu membuat Maya terdiam. Hatinya yang dulu beku, kini mulai mencair. Rian tidak hanya datang dengan cinta, tapi juga dengan kesabaran. Ia tidak mencoba mengambil alih hidupnya, melainkan ingin menjadi bagian dari hidupnya. Maya tersenyum. "Terima kasih, Rian." Maya menyadari, kebahagiaan sejati tidak datang dari pria yang sempurna, melainkan dari pria yang tulus mencintai, menghargai, dan menerima dirinya seutuhnya, termasuk masa lalunya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan karena kembali pada Ardi, tapi karena berhasil menemukan cinta baru yang tulus. Hari-hari berlalu menjadi bulan, dan luka di hati Maya perlahan sembuh, digantikan oleh kebahagiaan yang baru dan lebih tulus. Ardi, di sisi lain, tidak menemukan apa yang ia cari. Ia kembali bersama Karin, namun hubungannya dengan Karin tidak seperti yang ia impikan. Hubungan mereka dihantui rasa bersalah yang terus-menerus terhadap Maya dan Clara. Karin, setelah melihat ketulusan Maya dan memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, akhirnya meninggalkan Ardi. Ia menyadari, kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Ardi kini sendirian. Ia tinggal di sebuah apartemen yang sunyi, ditemani oleh penyesalan yang mendalam. Ia mencoba menghubungi Karin, namun Karin sudah tidak mau lagi berhubungan dengannya. Ia mencoba mencari Maya, namun Maya selalu sibuk dengan Clara dan pekerjaan barunya. Penyesalan itu semakin membesar. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia meninggalkan wanita yang mencintainya dengan tulus, demi wanita yang tidak bisa ia miliki. Ia meninggalkan anaknya, demi sebuah ilusi cinta masa lalu. Suatu sore, Ardi melihat Maya di media sosial. Maya mengunggah foto Clara yang sedang tertawa riang di taman. Di sampingnya, ada sosok pria yang sedang membantu Clara naik ke perosotan. Ardi mengenali pria itu. Rian, pria yang pernah ia lihat di kafe bersama Maya. Hati Ardi terasa nyeri. Ia menyadari, Maya sudah bahagia. Maya sudah memiliki kehidupan baru yang jauh lebih baik tanpanya. Dengan hati yang hancur, Ardi memberanikan diri untuk menelepon Maya. Sudah lama sekali ia tidak mendengar suara Maya. "Halo, Maya." Suaranya bergetar. Maya terkejut. "Ya, Ardi. Ada apa?" jawabnya. Suaranya terdengar datar. Aku minta maaf," ucap Ardi. Suaranya parau. "Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku ingin kembali. Maya, aku janji, aku akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik." Maya terdiam sejenak. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya kekosongan. "Ardi," jawab Maya, suaranya tenang. "Kamu tidak perlu minta maaf. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali padamu." "Kenapa, Maya?" "Aku masih mencintaimu," ucap Ardi, berusaha meyakinkan. "Kamu tidak mencintaiku, Ardi," jawab Maya dengan lembut. "Kamu hanya mencintai bayangan diriku yang dulu. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu tidak menyadari, aku sudah bukan Maya yang dulu. Aku sudah menemukan kebahagiaan sejatiku." Ardi mencoba untuk membujuk Maya, namun Maya tetap pada pendiriannya. "Ardi," ucap Maya, "aku punya kehidupan baru. Aku punya Rian. Dia adalah pria yang tulus mencintaiku dan Clara. Dan aku bahagia, Ardi. Aku benar-benar bahagia." Pengakuan itu bagaikan tamparan keras bagi Ardi. Ia menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Aku mengerti," ucap Ardi, suaranya lirih.
Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu menjadi ayah Clara. Aku akan selalu menafkahinya. Tentu, jawab Maya. Aku tidak akan melarangmu untuk bertemu Clara. Tapi jangan pernah lagi mengganggu kehidupanku. Aku sudah bahagia. Maya mengakhiri panggilan itu. Air matanya mengalir. Namun bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan. Ia akhirnya bebas. Ia akhirnya bisa menjalani hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Di luar jendela, ia melihat Rian sedang bermain dengan Clara. Pria itu menatap Maya dan tersenyum. Dan senyum itu adalah senyum kebahagiaan sejati. Beberapa tahun telah berlalu sejak Maya mengakhiri panggilan telepon dengan Ardi. Waktu, sang penyembuh terbaik, telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Luka di hati Maya kini hanyalah bekas luka samar. Sebuah pengingat akan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Hidupnya kini adalah kanvas yang penuh warna, diisi oleh tawa Clara yang semakin besar, karir yang sukses sebagai desainer grafis, dan cinta yang tulus dari Rian. Clara tumbuh menjadi anak perempuan yang cerdas dan ceria. Rian, dengan segala kesabaran dan kasih sayangnya, menjadi sosok ayah yang sempurna baginya. Ia tidak pernah mencoba menggantikan Ardi, melainkan menciptakan ruangnya sendiri di hati Clara, sebagai sosok yang selalu ada, mendukung, dan mencintai tanpa syarat. Maya seringkali menatap Rian yang sedang bermain dengan Clara, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia menemukan kebahagiaan sejati, bukan karena mencari pria yang sempurna, melainkan karena menemukan pria yang tulus mencintainya dan menerima dirinya seutuhnya. Hubungannya dengan Karin juga tetap terjalin erat. Karin, yang kini fokus pada karirnya sebagai seorang relawan di panti asuhan, sering datang berkunjung. Ia menemukan kebahagiaan baru dengan mencintai dan merawat anak-anak yang tidak beruntung. Maya dan Karin, dua wanita yang sempat menjadi rival, kini menjadi sahabat sejati, saling mendukung, dan saling menginspirasi. Mereka membuktikan bahwa dari setiap tragedi, bisa tumbuh sebuah persahabatan yang indah. Suatu hari, saat Maya sedang duduk di taman, ia teringat kembali pada hari-hari kelam saat Ardi menyerahkan surat cerai. Ia tersenyum. Bukan senyum sedih, melainkan senyum kemenangan. Ia menyadari bahwa perceraian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru. Ia menemukan kekuatan dan ketangguhan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa digantungkan pada orang lain, melainkan harus ia bangun sendiri. Maya menatap Rian dan Clara yang sedang asyik bermain. Rian melambaikan tangannya ke arahnya, dan Maya membalas lambaian itu dengan senyuman. Ia berjalan mendekat, dan Rian memeluknya dengan hangat. "Aku sangat mencintaimu," bisik Rian. "Aku juga mencintaimu," jawab Maya, membalas pelukan Rian. Maya menyadari, ia telah memenangkan hidupnya. Bukan karena kembali pada Ardi, tapi karena berhasil menemukan kebahagiaan sejati yang ia bangun sendiri. Ia adalah seorang pejuang, seorang ibu yang tangguh, dan seorang wanita yang berhasil menemukan cinta sejati. Hidupnya kini terasa lengkap, dan ia siap untuk menyambut setiap hari dengan senyuman dan harapan.